Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya ya. Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi ya, bersama saya Dr. Agus Joko Susanto dalam acara Sangkir Kopi Hangat. Acara Sangkir Kopi Hangat ini membahas terkait seluk-beluk dari autoimun maupun sistem imun yang ada di tubuh manusia. Silakan nanti ikut join, ikut bergabung ya di acara pada pagi hari ini, karena 1 jam ke depan kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik ya di pagi hari ini. Tidak kalah menarik dengan topik-topik yang terdahulu. Sebelumnya akan saya sapa dulu nih dari Alergi Imunologi Internet Solo ya. Di Facebook maupun Instagramnya Alergi Imunologi Internet Solo. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Untuk penyintas autoimun, pokoknya tetap semangat, berbahagia, hindari stres, jaga kondisi biar tidak flare, karena sekarang masih pandemi COVID-19 ya. Dan juga untuk Sobat Mardi nih di Facebook, YouTube maupun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Mardi. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Tetap pada pagi hari ini yang cerah nih ya, cerah agak mendung sedikit karena kemarin juga sempat hujan. Tetapi tidak apa-apa, yang penting tetap semangat, jaga kondisi, jaga istirahatnya biar tidak kena pandemi COVID-19. Tetap protokol kesehatan 5M dijalankan ya, memakai masker dengan benar, menutup hidung dan mulut, kemudian mencuci tangan dengan air sabun dan menjaga jarak, dan kemudian menghindari kerumunan dan mengurangi mobilisasi kalau bisa ya. Dan ini ada salah satu program pemerintah terkait masalah pandemi COVID-19 adalah dengan vaksinasi. Mari kita sukseskan vaksinasi sehingga harapannya semuanya bisa di-cover dengan vaksin. COVID-19 juga bisa teratasi, tetapi vaksin bukan segalanya, tidak serta-merta setelah vaksin nanti kita akan kebal ya. Tetap jaga protokol kesehatan semuanya biar kita nanti bisa hidup kembali seperti dulu, kembali normal dengan new normal, tetap new normal ya, tapi bisa lebih aktivitas agak lebih leluasa dibanding kemarin ya. Pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik ini. Ini nama seperti sebuah sepeda motor, nama sebuah kendaraan lah. Memang namanya unik ya, namanya unik, tetapi ini memang ya nama penyakit sebenarnya, nama penemunya siapa. Nanti kita akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa di pagi hari ini ya. Beliau ini seorang yang kompeten di bidangnya ya, karena memang penyakit ini itu di bagian bukan orang dewasa ini sebenarnya, orangnya kecil, anak-anak. Jadi kita menghadirkan seorang spesialis kompeten di bidangnya. Beliau sudah ada ini, karena memang sekarang itu pakai masker jadi nggak kelihatan ya. Nanti bisa dilihat di fotonya, sudah ada nih fotonya wajah. Kalau pakai masker susah ya, kita mau nggak pakai masker gimana? Ya, kita hadirkan tamu kita pada pagi hari ini, Dr. Bagus Artiko ya, spesialis anak, konsultan. Beliau ini adalah yang nanti kompeten akan membahas masalah penyakit Kawasaki. Aneh kan Kawasaki ya. Kita hadirkan tamu kita hari ini. Selamat pagi Dokter Bagus. Ya, selamat pagi dok. Ya, terima kasih atas undangannya dok. Ini Dokter Bagus ini. Nah, kalau lihat wajahnya emang bagus. Cuma lihatnya masker, jadi nggak kelihatan ya. Iya. Dok, gimana kabarnya? Sehat-sehat saja? Baik dok, luar biasa dok. Tadi pagi ini gimana? Olahraga dulu apa gimana? Olahraga sebentar sama anak-anak naik sepeda. Oh, itu berangkat sini. Dokter Bagus ini memang harus dicontoh nih ya. Jadi tidak hanya memberi contoh ya, tidak hanya slogan aja ya, dok ya. Jadi kan tetap apapun Dokter Bagus ini memberi contoh yang baik bagaimana mengatasinya. Terus gimana dok untuk kesehariannya? Kan ini kan semenjak ada PPKM kemarin kan ya, dalam tanda kutip orang kan pada bosen ya. Oh iya dok. Ya, ini gimana nih cara khasiatnya ini? Ya mau nggak mau kita nggak bisa main kayak dulu ke mall, terus kemudian ke restoran gitu. Apalagi kalau sama anak-anak nggak mungkin ya bawa nggak ke mall sama restoran ya. Paling main ya di taman, malah ke taman, main jalan-jalan, dan tetap pakai masker sih kayak gitu. Ya, pakai masker. Ya. Jaga protokol kesehatan ya, tetap 5M wajib nih. Ini Dokter Bagus ini kita sapa dulu nih ya dari Sobat Mardi dulu. Sobat Mardi kan ada 5. Kalau pada setiap Rabu itu ada 5. Jadi nanti kita ada Facebook, Instagramnya Alergi Imunologi Internet Solo itu terkait untuk yang penyintas autoimun, dan juga nanti dari Sobat Mardi. Ini silakan disapa dulu Dokter Bagus nih. Sobat Mardi dan penyintas autoimun nih. Ya, selamat datang Olan Mardani, Lailawi Diarto, Putri Mei, Dahru Bunyani, Toto Janu, Fauzan, Zalfa Al-Khalifi,
Hartono, Dewi Handa, ya, Nanda Wira. Oh, banyak banget, Dok. Yang jelas ini Dr. Bagus ini keseharian, tapi kan nggak naik sepeda kalau dari rumah sini. Oh, enggak, Dok, enggak kuat saya. Bisa aja nanti naik sepeda, jadikan mobil sampai depan terus di kayu. Terus pulangnya dianterin gitu. Jadi Dok, ini memang sangat menarik ya, karena memang sahabat Rabu pagi kita membahas seluk-beluk mengenai apa itu autoimun. Kita membahas pagi hari ini adalah suatu penyakit yang sebenarnya mungkin umumnya orang masih jarang mendengar ya. Umumnya kebanyakan orang ya. Ini kalau namanya sering mendengar, Dok. Oh iya, motor. Oh, motor. Ninja. Ya, jadi memang Kawasaki ini salah satu kendaraan motor ya. Iya. Memang nanti kalau kita nyebutin nanti dikirain. Dokter, sebenarnya apa sih penyakit Kawasaki ini? Mungkin bisa disampaikan dulu terkait apa sih yang dimaksud penyakit Kawasaki, terus nanti ini seringnya pada apa, terus nanti gejala-gejalanya seperti apa. Mungkin Sobat Muarti mau penyintas autoimun, kalau penyintas autoimun rata-rata kan memang usia-usia di atas 18, jadi mungkin juga belum familiar dengan Kawasaki. Iya betul, sebenarnya Kawasaki ini penyakit yang bisa terjadi sampai dewasa, cuman dominasinya memang oleh anak. 90% lebih itu diderita anak kurang dari 5 tahun terutama tuh, gitu. Dan penyakitnya ini pada dasarnya sebenarnya masih pro kontra, tapi intinya adalah gangguan dari imun, di mana imun itu akan menyerang vaskulitis namanya. Jadi pembuluh darahnya akan meradang, dan nggak hanya pembuluh darah sebenarnya, jadi hampir seluruh tubuh meradang, dan yang paling signifikan adalah di pembuluh darah seperti itu. Ya. Jadi memang seringnya di anak ya, di bawah 5 tahun ya. Betul, Dok. Terus ini Dok, ini nanti kenapa disebut Kawasaki gimana? Kan itu menyebutkan, mungkin ada sejarahnya ini. Sejarahnya sebenarnya ini pertama kali penyakitnya ini yang menemukan adalah orang Jepang. Ya, namanya memang Kawasaki. Sampai sekarang beliau, saya kurang tahu masih hidup atau enggak, tapi usianya harusnya sekarang udah hampir 90 tahun lebih, Dok. Kalau guru saya sendiri udah pernah ketemu sama beliau langsung, kurang lebih 5 tahun yang lalu beliau masih seger sih, masih ikut seminar, tapi saya nggak tahu kabarnya sih kalau untuk 1-2 tahun belakangan ini. Bulan ya harusnya ya sekarang ya. Iya. Lama sekali ya, seperti itu. Dan ini Dok, mungkin yang perlu diwaspadai untuk yang Sobat Muarti penyintas, sebenarnya ini kan menyerang misal di bawah 5 tahun ya. Itu gejalanya yang khas apa sih yang kita harus waspada nih terkait orang tua, masalah ini masuk di Kawasaki nih, atau penyakit yang mungkin tidak sebiasanya kan gitu. Iya, jadi khasnya sebenarnya pasti ada demam gitu. Jadi ada demam lebih dari 38,5, dan demamnya baru boleh kita mungkin pendekatan ke arah Kawasaki itu kalau lebih dari 5 hari. Kemudian selain demam lebih dari 5 hari, seringnya badannya merah-merah kalau orang Jawa bilang gabagen ya, kayak gabagen gitu. Kemudian mulutnya merah, matanya merahnya tuh merah pink, dan tangannya ada kayak bengkak-bengkak dikit ya, hangat, teraba hangat dan bengkak. Kemudian anak tuh kalau diraba itu dia sensitif, jadi kayak nyeri-nyeri semua kulitnya itu kayak nyeri-nyeri sensitif gitu. Ya. Nah, mungkin gini Dok, mungkin Dokter Bagus punya ini gambar sekalian, tidak apa-apa nanti disampaikan di sini. Okay. Karena kan kalau kita bayangkan, merah-merah semua kayak pink, kayak apa? Apel nanti. Ya, ini kayak apel nanti. Betul. Ini memang nanti Dokter Bagus ya akan menyampaikan sebuah gambar ya, gambar di bagaimana sih bentukannya yang Kawasaki ini ya. Iya. Kawasaki ya, bukan motor loh ya, pokoknya ini Kawasaki. Saya bukain gambarnya, maaf ya, ini bukan gambar motor ninja atau ini gambar kulit. Belum, ini baru dibuka, belum keluar. Nah, Mas Esa mau bantu enggak apa Mas Esa? Lama waktu. Ya. Jadi mungkin sebelum ini nanti sambil nunggu nih sebentar. Jadi biar tahu apa itu Kawasaki, karena memang nanti sebenarnya ada banyak ya, ada Takayasu, ada Kawasaki ya. Jadi memang itu salah satu yang autoimun mengenai yang pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya meradang, ya, jadi merah. Khasnya memang agak merah-merah nih ya. Ini sambil nunggu ya. Mungkin Sobat Muarti dan penyintas autoimun, apalagi penyintas autoimun kalau punya putra ya yang usia di bawah 5 tahun, hati-hati nanti, karena memang salah satu autoimun kan juga ada faktor genetik diturunkan, sehingga
kita harus waspada juga sebenarnya ya. Walaupun tidak dominan ya, tidak mutlak, tidak optimal. Ya. Ini mungkin kita bisa slideshow ya, Mbak. Bisa slideshow ini. Oke, jadi ada anaknya, tetap kuncinya ada di demamnya ya. Udah kelihatan gambarnya mungkin? Oh, udah kelihatan di belakang ya. Jadi bisa kita lihat nih, tangan sama kakinya agak bengkak dan kemerahan. Jadi seringnya kemerahan. Sering orang ngira salah, dikiranya campak gitu, atau morbili gitu. Nah ini dan agak bengkak-bengkak. Ini anak tuh kalau dipegang dia biasanya rewel, nggak kayak sakit biasanya. Iya nyeri. Gitu. Ini kalau fase akutnya ya biasanya. Ini merahnya merah bintik-bintik atau merah-merah apa yang meluas gitu atau gimana? Merahnya cenderung bisa diraba bintik-bintik dikit, tapi nggak terlalu keraba sih ya. Mirip kayak morbili itu ya kayaknya. Sebenarnya ya? mirip sekali dok, mirip sekali. Gitu. Kakinya agak bengkak nih. Ya, sobat muati penyintas autoimun, jadi kakinya agak bengkak-bengkak nih. Gitu. Emang seringnya pada anak sih. Nah ini yang khasnya. Khasnya itu kalau yang tadi bintik-bintik merah itu kan pada campak, pada morbili gitu mungkin ya sama ya. Tapi khasnya itu bibirnya merah banget kayak gitu tuh. Terus matanya, kalau bibir kadang bisa juga, tapi mata itu jarang tuh, pada Kawasaki itu khas. Merah sekali ya. Jadi matanya jadi bukan merah istilahnya sekali. Konjungtivitis atau radang mata sih enggak ya. Iya. Pikir nanti orang Jawa belen. Iya, jadi sakit tuh kayak lengkap gitu, kok sakit semua gitu. Ya mata, ya mulut, ya kulit, ya demam. Terus kemudian kadang kalau yang parah sampai semua badannya merah-merah seperti ini tuh. Tapi ini jarang sih kalau sampai semua badan itu. Kemudian kelenjarnya membengkak. Ini kalau waktu lagi demam-demamnya. Tapi yang harus diperhatikan, kadang tuh Kawasaki itu bisa setelah 10 hari demam gitu, kadang bisa turun reda sendiri. Dan kalau udah reda, dia biasanya akan ngelupas-ngelupas seperti ini kulitnya. Apa dinaikkan dulu yang merah dulu? Saya menjawab yang merah tadi. Iya, oke. Ini dari Mbak Sela Nuria ya. Ruam merah seperti apa nih yang harus diwaspadai sebagai penyakit Kawasaki dok nih? Yang ruam merah tadi mungkin bisa diulang lagi yang ruam merah tadi? Ini ya. Yang dari tanda. Ya. Ini sebenarnya kalau ruam merahnya itu kurang lebih hampir sama dengan penyakit-penyakit lain dok. Cuman bedanya Kawasaki itu dia memang harus lihat yang lain. Jadi nggak cuma ruam merah. Jadi yang faktor kunci utama sebenarnya demam yang sulit turun di atas 38,5. Mau dikasih obat paracetamol naik lagi gitu, dan lebih dari 5 hari. Kadang dikasih antibiotik sampai 2 hari 3 hari nggak sembuh seperti itu. Jadi khasnya Kawasaki gitu. Gitu makanya harus dapat, kadang perlu imunoglobulin tuh satu anak bisa habis 30, 40, 60 juta gitu. Satu kali. Jadi memang ya diwaspadai adalah ruam yang tidak seperti biasanya ya dok ya. Makanya kalau ini mungkin, kalau yang lain mungkin akan mereda dalam beberapa hari ya. Kan dalam waktu 5 hari tadi dokter Bagus sudah menyampaikan tidak mereda, diobati apapun tetap naik turun lagi kan. Kadang juga bisa sampai 10 hari, 14 hari. Semakin hari semakin tambah banyak enggak merahnya nih? Merahnya enggak dok. Sama ya? Dia rata-rata segitu-gitu aja, hari ke-3 sampai hari ke-10 tuh paling banyak. Dan yang utamanya tuh demamnya susah turun. Gitu. Demamnya susah turun. Mungkin yang membedakan yang, jadi kadang memang kalau zaman dulu karena masih banyak campak, sekarang sih gampang bedainnya karena udah jarang sekali campak karena udah ada imunisasi ya dok ya. Kalau dulu masih yang susah membedakan dengan campak gitu. Kita bedakannya cuma dari matanya gitu. Jadi dari matanya aja sama terus ini mungkin dari awalnya keluar merah itu mungkin juga beda ya dok. Kalau misalnya morbili mungkin ada yang dari khasnya sendiri gitu apa? Iya dok, betul. Kalau campak ini, kalau Kawasaki ini dia biasanya mulai dari tangan. Ya ini dari yang seperti ini, mulainya dari tangan ujung-ujung kayak gini nih. Tadi ya Mbak Sela tadi naik Mbak turunkan. Dari Mbak tadi dari Mbak Sela ya. Jadi memang apa itu dari tangan tadi dokter Bagus ya. Tangan kaki ya dok. Iya seringnya. Seperti itu ya. Nah ini kan apa ruang merahnya Kawasaki itu khas untuk dikenal ini? Tidak khas sebenarnya. Iya. Makanya tidak khas. Sebaiknya apapun kalau diobati, jangan obati sendiri, tetap langsung kontrol aja ya, paling bagus ya. Gitu. Iya. Biasanya kalau dokternya udah ngasih obat 2-3 hari kok masih demamnya bandel terus sampai hari ke-7, hari ke-8 itu mungkin mulai harus waspada Kawasaki. Ya. Dan sebaiknya nanti kalau kontrol ke dokter mana kan biasanya kan ada dokter yang khusus apa ini kan? Iya kalau anak ya ke dokter anak, kalau dewasa ya ke dokter penyakit dalam. Iya seharusnya sih udah tahu basic-basicnya udah dapat ya. Ya. Biasanya kan masyarakat ditanya nih dok, kalau ini kan kalau di misalnya penyakit dalam kan ada, oh ini karena hatinya bermasalah di
penyadaran bagian hati, bagian tensi kan ada juga, bagian yang bagian ini, bagian penyakit ini kan ada. Betul, Dok. Ini pernah ada di Jepang tuh ada laporan kasus pada dewasa juga, Dok. Oh iya. Iya, mungkin ya yang paling tepat ya dokter penyakit dalam yang alergi imunologi seperti itu. Ya. Itu memang jarang nih, kasusnya jarang sekali. Kita juga belum ada sih selama saya belum pernah di Indonesia nggak pernah ketemu, Dok. Ya. Mungkin ada yang sakit tetapi nggak kontrol bisa juga sebenarnya. Karena bisa juga, Dok. Tapi sangat jarang. Jadi itu ya Mbak Celia yang Sela ya. Jadi paling bagus adalah kontrol, silakan datang nanti kontrol oleh dokter, nanti ya mungkin dokter terdekat lah, kalau nggak bisa dokter terdekat dulu, dokter umum, diobati. Tadi pesan dari dokter bagus itu kalau dalam 2-3 hari dokternya nggak ada perbaikan, bisa langsung ke dokter anak gitu ya. Iya, dokter anak. Jadi jangan tunggu lama-lama, misalnya waktu tunggu sampai seminggu dulu, wah seminggu sudah terlanjur. Nah nanti ini kalau ini Dok, kalau misalnya nggak ditangani dengan baik, ini gimana ini? Jadi Kawasaki ini sebenarnya waktu penanganan paling ideal itu di bawah 10 hari, Dok. Iya, jadi memang jeda waktunya sedikit ya, karena dokter itu baru bisa mendiagnosis Kawasaki kalau lebih dari 5 hari demam. Jadi waktunya cuma 5 hari aja, 5-10 hari itu waktu krusial. Jadi nanti kasih obat, nggak turun-turun. Mendekati 10 hari biasanya udah mulai kita takut Kawasaki, biasanya kayak gitu. Jadi mulai ditelusuri Kawasaki, kalau keluhannya lengkap Kawasaki harus segera diobati, Dok. Karena rata-rata kalau lebih dari 10 hari terlambat itu walaupun kecil kemungkinan, jadi ada kecil kemungkinan tapi ada gitu, namanya pembengkakan pembuluh darah, Dok. Aneurisme kalau bahasa kedokterannya. Jadi aneurismenya itu bisa di seluruh tubuh, tapi yang paling bahaya kalau di jantung. Jadi pembuluh darah jantungnya bengkak dan suatu saat bisa pecah itu, Dok, pembuluh darahnya. Jadi bisa meninggal mendadak. Ya. Mungkin ya, Dok, atau misalnya yang ada usia dewasa ditemukan ya usia belasan lah. Ditemukan ada aneurisma gitu, mungkin dulunya kecil pernah Kawasaki juga ya. Betul, Dok. Jarang juga tertangani ya, jarang terkenali juga ya. Iya, zaman dulu jarang banget tertangani. Ya, mungkin loh ya, saya nggak tahu, tapi mungkin bisa juga kalau ini tadi dari dokter bagus ya seperti itu bisa juga. Terus selain itu pembukaan itu, apalagi yang kira-kira harus ditakuti misalnya dengan Kawasaki ini? Kalau yang paling ditakuti sebenarnya aneurismenya itu aja sih, Dok. Jadi pembuluh darahnya bisa pecah. Kalau selain itu sebenarnya yang ditakutin karena demamnya nggak turun-turun itu, Dok, paling itu. Peradangan paru ada nggak? Peradangan paru bisa, tapi sangat-sangat jarang, Dok. Jadi memang Kawasaki itu dia karena imunnya bergejolak, dia bisa menyerang ke seluruh tubuh. Jadi bisa ke paru, bisa ke usus, bisa diare, bisa sesak nafas. Tapi itu sangat jarang dan sampai sekarang yang paling bahaya cuman pembuluh darah aja sih, Dok. Kalau diobati dengan bagus, hasilnya bagus ya, Dok? Iya, seharusnya bagus. Jadi memang harapannya secepatnya kontrolkan, nanti soalnya ini kan takut juga seperti itu ya. Dan ini nanti ada yang tanya, Dok, ini penyakit ini menurun enggak? Tanya kan gitu. Nanti takut saya nanti berarti anak saya nomor 2 nanti bisa seperti ini juga nih. Iya, Dok. Jadi sebenarnya memang di Kawasaki ini kan udah diteliti ternyata memang ada hubungan ke beberapa genetik kode genetik tertentu, Dok. Ada sekitar 10-15 kode genetik yang berhubungan dengan Kawasaki ini. Jadi ada kemungkinan memang bisa menurun, Dok. Bisa menurun, ya. Jadi itu ya, tetap apapun bisa menurun, tetapi jangan takut, jangan ya besar. Itu kan memang tidak dominan, ya. Iya, tidak dominan. Terus misalnya kakaknya Kawasaki, adiknya Kawasaki enggak. Jadi memang mungkin punya bakat, tetapi tidak selalu keluar. Kayak orang sakit gula kan juga punya bakat, tapi kan tidak selalu merta keluar, ya kan? Ini bisa dilanjutkan, ini lihat gambarnya dulu, udah boleh. Ya, hari ini yang khas ya sebenarnya yang kalau kita bakal curiga sekali itu dari gambar ini aja, Dok. Jadi kalau yang kayak kemerahan di tangan, di kaki itu tidak khas karena banyak juga penyakit yang seperti ini. Tapi kalau di mata, di mulut yang sampai seperti ini jarang sekali yang mirip. Kemudian sama ini kalau udah anaknya udah nggak demam, kadang dia ngelupas kulit tangan sama kakinya seperti ini, Dok. Nah, kalau kita menemukan yang seperti ini, ada riwayat demam, ada baiknya kita lakukan echo jantung untuk lihat pembuluh darah jantungnya, Dok, bengkak atau tidak. Gitu. Kalau sembuh, bentuknya seperti ini. Jadi kayak kalau udah fase udah sembuh, udah bagus gitu, dia kadang jarinya jadi kayak terjepit gitu. Nggak halus lagi ya? Iya, nggak halus lagi. Ini belum tentu Kawasaki ya, cuman salah satu itunya. Ya, okay. Kalau udah sehat. Jadi hati-hati ya. Jadi ini perlu diwaspadai. Tadi panas, nggak turun-turun, terutama itu merah ya.
dari tangan, kaki, terus nanti juga khasnya tadi di bibir merah ya, sama mata itu yang merah tadi ya, harus hati-hati. Apalagi kalau diobati sudah beberapa hari nggak sembuh ya, hati-hati. Iya, terutama itu ya. Dari Mbak Siska Nareswari ini, Dok, anak-anak dengan kondisi seperti apa yang berisiko mengalami penyakit Kawasaki? Bagaimana jika orang tua terlambat mengetahui dan menangani, Dok? Nah. Jadi anak sampai sekarang Kawasaki masih belum diketahui dengan pasti seperti apa yang berisiko, karena betul-betul acak gitu. Dan mungkin resiko yang sudah terbukti lebih tinggi itu pada orang-orang Asia, jadi orang-orang kayak kita nih. Makanya yang pertama kali mendiagnosis itu adalah orang Jepang, karena yang paling tinggi sampai sekarang memang orang-orang dari yang mungkin gennya yang mirip-mirip Asia Timur seperti Jepang, Cina, Korea gitu tuh yang paling banyak. Sementara di kita sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi mungkin juga banyak, kita belum tahu ya. Hati-hati, memang. Terus tadi terlambat tadi udah disampaikan ya? Ya, oh ya, kalau terlambat yang tadi ya, paling sebenarnya kemungkinan ke arah gangguan dari koroner itu kecil, sekitar 20-30% kalau tidak ditangani, Dok. Cuman kalau tidak ditangani yang jadi masalah bengkaknya itu, Dok. Jadi bengkaknya itu bisa pecah sewaktu-waktu pembuluh darah jantung ya. Itu. Jadi yang bengkak itu pembuluh darah yang penting kadang-kadang. Ya. Iya. Kalau memang pembuluh darah di jantung pecah ya risiko tinggi itu. Bisa sampai kematian ya. Iya, kalau nggak tangani secepatnya itu kematian. Memang itu risiko ya. Jadi memang menarik sekali untuk Kawasaki ini ya, walaupun memang khasnya. Selama ini gimana, Dok? Selama praktik di Muardi ini? Di Muardi kebetulan sampai saya 1,5 tahun jadi konsultan jantung di sini belum ada kasus Kawasaki, Dok. Belum ada, sangat jarang. Mungkin ya, tapi berhenti di daerah kali ya. Iya. Mungkin berhenti di daerah. Intinya sih kalau misalnya demamnya nggak turun-turun, jangan lupa tanya ke dokternya. Kadang dokternya juga kelupaan ya. Tanya ke dokternya, Dok, ini kira-kira Kawasaki atau tidak gitu. Misalnya sampai hari ke-8 kok nggak turun-turun gitu. Demamnya sampai 8 hari, lebih dari 1 minggu nggak turun-turun. Minta tolong ke dokternya aja untuk dilacak ke arah Kawasaki gitu, Dok. Ya. Karena memang ini penyakit sangat jarang dan banyak dokter yang sebenarnya masih belum familiar dengan penyakit ini. Iya, sekali. Ya. Jadi mungkin, Dok, kalau misalnya gini, lah nanti kan orang berpikir loh, ini saya biar tahu terus nanti yang pemeriksaan apa sih harus dicek gitu kan? Dicek, oh ya. Nah, harus misalnya, apalagi kalau untuk orang awam ya, Dok, ini kan saya ada merah seperti ini, ke dokter sudah, terus nanti harus yang dicek apa saja nih, kira-kira nih. Sebenarnya Kawasaki itu kalau untuk hanya diagnosis itu hanya dari pemeriksaan fisik dan anamnesis, Dok. Itu gold standarnya itu. Jadi yang memang kalau di American Heart Association itu yang kalau misalnya ada Kawasaki yang sifatnya tidak spesifik, tidak khas, itu yang berhak mendiagnosis itu hanya Kawasaki Expert. Di Indonesia ini cuma ada satu sih Kawasaki Expert, cuman Prof. Najib. Jadi kadang tidak khas, yang jadi masalah tuh itu. Kalau misalnya khas berarti langsung di terapi Kawasaki pun tidak apa-apa, Dok. Yang kita bisa lakukan untuk melihat apakah ke arah Kawasaki atau tidak itu bisa kita lihat laboratorium, misalnya CRP, paling CRP sih, Dok, sama interleukin dan laju endap darah gitu, Dok. Tapi itu bukan hal yang menentukan apakah dia Kawasaki atau enggak. Yang menentukan untuk melihat prognosis atau kira-kira udah bengkak atau enggak itu kita bisa lakukan echo jantung. Jadi USG jantung, kita lihat pembuluh darah koronernya, atau kalau misalnya koronernya udah kita echo kelihatan bengkak, bisa kita lakukan kateterisasi jantung. Iya. Itu memang Kawasaki memang ya penyakit yang sebenarnya sih gampang-gampang susah ya. Iya, Dok. Jadi memang pemeriksaannya, penunjangnya juga agak sulit. Yang jelas adalah harus benar-benar orang yang paham betul ya, dokter yang paham betul, yang kompeten di bidangnya untuk negara itu. Walaupun sebenarnya sih saya kira untuk semua spesialis anak ya bisa lah ya. Seharusnya bisa, Dok. Memang harusnya bisa, Dok. deteksi. Yang tadi klunya kan ada kuncinya, pokoknya kalau diobati itu nggak sembuh-sembuh, itu harus hati-hati. Kawasaki ada enggak ya? Dari Hasifah nih, menurut saya Kawasaki ini bisa diobati tidak, Dok? Apakah ini penyakit kambuhan ini? Nah. Iya, bisa diobati, Dok. Asal deteksinya udah sejak awal dan tidak terlambat, bisa diobati. Dan nggak kambuhan sih, kalau misalnya dia kena sekali bisa kena lagi, tapi itu benar-benar sangat-sangat jarang. Tapi bukan kayak bisa kambuh kayak sakit gula yang tiba-tiba tinggi gitu, nggak kayak gitu. Ini kalau udah sembuh harusnya sembuh terus. Iya, ini kan terkait masalah kambuh ini. Berarti sebenarnya sih kalau orang tanya,
Terus sebenarnya penyebab utama timbul Kawasaki itu apa sih kan kalau misalnya nggak kambuh ini? Iya, susah. Ya bisa timbul kenapa? Iya. Memang ada infeksi yang bisa mencetuskan atau apa ini kira-kira nih? Jadi Kawasaki ini kan udah banyak penelitiannya dok ya. Memang dulu sempat dicurigai, ini bahkan sebelum coronavirus keluar ya dok ya. Dulu tuh pernah ada penelitian di Jepang, anak sakit Kawasaki ternyata dia terinfeksi coronavirus. Padahal sebelum wabah ini, jadi tahun 2011-an, 2012-an gitu. Pertamanya dicurigai ke arah situ, coronavirus. Dan memang setelah terbukti setelah coronavirus ini keluar, kalau Kawasaki itu bukan karena coronavirus. Ternyata memang bukan karena coronavirus. Tapi apakah bisa ditentukan sama infeksi? Bisa. Dan ternyata klinisnya memang sangat mirip dok. Klinik sakit corona, sakit covid, sama sakit Kawasaki itu sebenarnya hampir mirip. Maksudnya yang terjadi di pembuluh darah itu hampir mirip. Ternyata seperti itu. Yang bisa mencetuskan bisa karena infeksi virus macam-macam bisa, ternyata infeksi bakteri bisa. Tapi ya benar-benar apa ya? Kayak bejo-bejan gitu ya. Siapa yang kena, siapa yang enggak. Ada yang bilang imun, tapi sampai sekarang belum terbukti 100% karena imun ya. Sekali. Ya. Memang kalau misalnya ini, nah kalau untuk kasus selama ini, yang selama kasus COVID ini laporannya gimana? Laporan apakah dengan adanya COVID-19 ini kasus Kawasaki melonjak? Ya. Gimana dari literatur? Dari literatur awalnya dipikirnya melonjak dok. Ternyata enggak ya? Ternyata enggak, ya. Ternyata enggak. Jadi awal-awal itu dipikirnya mirip karena mirip. Yeah. Dipikirnya ini suatu progres yang sama. Ternyata berbeda. Ya. Ternyata beda. Ya, memang seperti itu ya. Memang sekarang itu COVID itu wah kemana-mana ya. Jadi memang bisa ngenai macam-macam ya. Iya. Tapi ternyata memang ya ada yang ya di luar perkiraan manusia. Jadi seperti itu. Orang autoimun contohnya, orang autoimun kan juga kalau secara ilmu kalau kena COVID berat tapi nyatanya saya nggak tahu berapa ya malah bagus-bagus saja. Jadi memang karena sistem imunnya memang masih amburadul, ditekan, jadi kan tidak, responnya nggak bagus. Kedua kali kan masih minum obat rutin, jadi obat-obat penekan itu kan jadi semakin menekan respon. Jadi kalau sudah ada COVID kan sistem imunnya nggak begitu reaksi banget, jadi sebenarnya malah bagus sebenarnya orang autoimun. Tapi masa kita harus minum obat-obat penekan antibodi ya. Tapi memang yang autoimun sama COVID-nya sama aja dok ya? Nggak. Saya merawat pasien beberapa dengan autoimun dan lebih jarang autoimun yang kena COVID itu jarang. Ya mungkin karena nomor satu dia tahu kalau sakit akhirnya kan memproteksi diri ya. Maksudnya kan dia berusaha biar tidak kena COVID bagaimana kan lebih protek dibanding yang orang normal kan. Yang kedua kali kan karena konsumsi obat juga itu kan menekan kan. Jadi kan malah kalau kena ada apa itu. Kena lewat aja ya. Saya kawat ya sekarang kan ada yang pasien saya itu dengan 7 komorbid 7 ya, dengan dia punya autoimunnya 3 tambah DM, kemudian ada batu empedu, terus obesitas, terus DHF plus satunya COVID. Jadi 8 atau 9 pasien 9 penyakit dalam satu tubuh saya rawat. Itu alhamdulillah bagus. Yang cuman COVID dengan DM langsung banyak yang mohon maaf meninggal ya. Berarti meninggal. Ini malah pasien saya tuh punya 8. Padahal komplit ya dok. Komplit 8 loh. Autoimunnya ada 3 macam. Ya 3 macam autoimun dari 1 plus itu tadi. Saya nggak bayangkan alhamdulillah bisa bagus ya makan rezekinya. Satu lagi juga usia berapa kemarin yang autoimun 1 yang itu juga dengan komorbid ada 2-3 komorbid tapi malah alhamdulillah bagus sekali. Walaupun lewati fase-fase kritis bisa survive. Ya. Emang betul. Emang imun itu suatu hal yang susah dijelaskan ya dok ya. Kayak Kawasaki pun juga awal curiganya kan ke arah imun karena susah dijelaskan. Jadi memang semua yang susah dijelaskan biasanya memang ke arah imun. Karena memang mungkin ya autoimun. Iya. Ya mungkin gini. Dokter bagus untuk yang misalnya untuk ada nggak kalau misalnya kan kita kalau yang di vaskulitis banyak kan rata-rata gold standar salah satunya dengan di biopsi. Kalau di Kawasaki di biopsi enggak? Kawasaki bukan suatu gold standar untuk biopsi karena sebenarnya tidak sepenting itu untuk diagnosis lengkap. Tapi memang di fase-fase penelitian kadang kita lakukan biopsi dok, memang dan terbukti Kawasaki. Tapi itu hanya untuk penelitian saja dok. Kalau untuk pemeriksaan rutin sebenarnya tidak. Tidak. Ya. Bagaimana dokter menanya dan bagaimana pemeriksaan fisiknya ya. Itu bisa sudah sebagai gold standar ya untuk betul dok. Menegakkan Kawasaki kan ya. Oke. Dari Mbak Dewi Tania Dewi nih, dok, apakah mungkin Kawasaki ini munculnya langsung parah seperti di foto tadi, ada yang tangannya mengelupas? Nah ini. Ya.
kadang ada yang langsung parah, tapi seringnya itu keluarnya satu persatu, Dok. Jadi mata bareng, terus pelan-pelan merah-merah tangannya, matanya masih merah. Kemudian kadang tuh yang khas tuh malah selangkangannya merah, Dok, kadang. Selangkangannya merah, ini saya nggak ngasih gambar. Nanti dikira jamur kali ya mungkin ya. Iya, kadang gitu, Dok. Jadi, tapi demam, kalau jamur itu kadang kan demamnya subfebris ya. Ini demamnya tinggi harusnya, Dok. Gitu. Seperti itu ya Mbak Dewi ya. Mungkin tidak separah tadi, ini kan dicontohkan yang khas-khas tadi ya. Iya, biar kelihatan jelas ya. Yang kelihatan ini memang kebanyakan kemungkinan besar suatu Kawasaki ini ya. Jadi awalnya tetap mungkin ya bintik-bintik merah-merah dulu ya. Iya. Yang jelas Mbak Dewi adalah panas dulu ya. Betul. Panas dulu, baru kemudian timbul ruam-ruam merah, terutama tadi kanan kaki, tangan itu nyebar ke atas, terutama lagi yang khas juga di mulut, di bibir sama di mata. Gitu. Ya, jadi itu ya Mbak Dewi Tania. Ini yang dari Facebook tidak ada pertanyaan Mbak ya. Jadi seperti itu. Terus tadi dari Adela nih, Pasal. Dok, apakah penyakit Kawasaki pasti berefek ke jantung? Nah ini pertanyaan bagus nih. Ya, terima kasih Adela. Jadi Kawasaki itu kalau tidak diobati mungkin hanya sekitar 30% yang berefek ke jantung sebenarnya. 30 ya nggak sampai 80% lah. Tapi ketika kena ke jantung maka itu katastrofik, yang jadi masalah tuh itu. Iya. Jadi nggak selalu tapi ya. Tapi kalau memang 30% juga besar ya. Maksudnya besar, hati-hati 30 sampai 50% ya. Kalau tidak diobati. Ya, hati-hati, tetap apapun ya ada risiko untuk terkena di jantungnya. Ya tadi kan sudah disampaikan kalau besar tadi loh, ya membesar terus kemudian pecah kan risiko juga. Iya. Jadi itu ya Mbak Adela Fasa ya, hati-hati. Memang terkait masalah penyakit Kawasaki ini. Nah, Dok, ini kan apakah ada hubungan juga dengan ini? Apa faktor yang dimakan? Alergi gitu ada nggak nih? Faktor alergi sampai sekarang belum tahu Dok kalau itu Dok, hubungan ke arah situ ya. Tapi kan namanya phenotype, genotype ya kita nggak pernah tahu ya, karena memang ada beberapa pesan kode gen tertentu yang berhubungan. Tapi sampai sekarang belum ada sih sama yang makanan Dok. Ada ya dengan alergi ya. Jadi kan orang mikir, oh ini orang kan salah kaprah gini, oh ini berarti tadi habis makan apa dikasih apa, ini alergi apaan gitu biasanya. Iya gitu. Enggak Dok, beda makanya beda. Kalau karena infeksi mungkin Dok, yang tadi ya, infeksi virus gitu. Terus kira-kira enggak gatal ya nih? Enggak gatal ya? Enggak gatal, lebih ke nyeri. Jadi anaknya tuh cenderung rewel kah mungkin, rewel. Lebih rewel dari biasanya. Anaknya susah ya, maksudnya nangisnya tuh kenapa tuh kita nggak bisa tanya. Satu hebat dari dokter anak itu aku hebat sekali ya, karena beliau kan dokter anak kan, kalau saya masih orang dewasa gampang saya tanya, nggak mau pasti ayo mau. Nah kalau anak kecil apalagi usia di bawah 5 tahun kan ya susah. Iya pokoknya rewel aja dong. Sampai sakit kan. Ini berarti peran orang tua ini penting sekali nih ya. Iya Dok, harus. Terus Dok, ini kira-kira kalau orang tua gini begini pertanyaannya, bisa dicegah nggak kira-kira? Maksudnya biar anak saya itu sehat, nggak kena Kawasaki gimana? Kalau pencegahannya sebenarnya wajarnya dengan pola hidup bersih sehat aja sih Dok. Itu aja sebenarnya. Itu aja? Iya itu aja, karena sampai sekarang memang Kawasaki itu kadang bisa keluar walaupun dengan pola hidup bersih sehat. Satu-satunya bukti yang bisa kita tahu kenapa bisa tertular Kawasaki itu karena infeksi virus, jadi dicetuskan gitu. Tapi nggak selalu karena itu, jadi bisa yang kita bisa cegah ya itu hidup bersih sehat, kemudian pakai masker ya, untung sekarang pakai masker ya. Sekarang tuh era PPKM gini tuh banyak yang sakit yang berkurang drastis loh Dok. Iya, terutama anak-anak Dok. Batuk pilek tuh udah mungkin tinggal 20% daripada zaman dulu sebelum COVID. Iya betul. Ini juga di penyadaran juga sama. Jadi memang satu takut ke rumah sakit mungkin nomor satu kan. Kedua kali memang itu tadi takut keluar juga, jadi malah bagus ya. Iya, jadi kontak dengan orang-orang yang infeksi ya. Sebenarnya ada PPKM tapi memang ya PPKM terus ya mabut. Udah bosen Dok, saya juga udah bosen banget. Saya belum ke mall nih, katanya mall udah buka nih, saya belum ke mall katanya. Tapi nanti kalau ke mall kan harus bawa itu Peduli Lindungi itu terus kemudian. Iya katanya pakai handphone itu, ya, bisa ketahuan. Handphone nanti ya, apa di Peduli Lindungi itu kemudian di barcode-nya pakai, mau saya nanti beritahu. Tapi yang paling bagus adalah nggak usah ke mall dulu. Dari Mbak Renatasya ya. Dok, anak yang terkena penyakit Kawasaki dan jantungnya ikut terserang, ketika Kawasakinya sembuh, bagaimana dengan jantungnya? Apakah mungkin tetap mengalami kelainan jantung? Nah, ini bagus.
Nah itu masalahnya Bu Renatasya ya. Kawasaki itu kalau misalnya sudah terlanjur jantungnya terkena, itu nggak bisa sembuh udahan. Jadi aneurisme itu akan ada terus selamanya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menjaga supaya tidak makin parah, Dok. Itu aja, Dok. Iya. Berarti memang itu nanti akan menetap ya. Iya. Ya. Nah, ini berisiko sekali, makanya ya susah nih, makanya memang hati-hati ya. Yang penting hati-hati. Sekali kena, dia ada perubahan bentuk anatominya merubah, nggak bisa kempes ya. Nggak bisa kempes sudah, Dok. Sekali gede nggak bisa kempes. Iya. Itulah susahnya. Nanti ada beberapa cara untuk membuat biar aneurismenya nggak terlalu berbahaya, Dok. Dengan dipasang ring gitu. Oh iya. Pasang ring atau apa? Biar mudah pecah ya. Iya, biar nggak mudah pecah seperti itu, Dok. Kan kalau nanti tambah besar, tambah gede kan pecah kan? Iya, bisa pecah, ya. Dok. Pasang ring ya. Jadi itu ya Mbak Renatasya. Jadi memang ini kita harus hati-hati nih dengan Kawasaki ya, walaupun sebenarnya sih jarang sebenarnya itu ya, jarang sekali. Jarang sekali, Dok. Kalau di praktik sudah ketemu nih, pernah ketemu di praktik? Belum pernah, Dok. Saya kalau di Jakarta lumayan karena ada pasien kontrol ya, tapi dalam setahun itu dapat pasien yang baru Kawasaki itu paling cuma 4-5, Dok. Nggak banyak, Dok. Terus yang dia harus berobat sampai kapan gitu? Ini kan pertanyaan tadi, berobat sampai kapan kira-kira? Untuk kalau misalnya dia belum terlambat, artinya sebelum dia, jadi sebelum 10 hari udah diobati, Dok, ya. Paling pengobatan itu butuh 3-5 hari, Dok. Tergantung jenis Kawasaki ya, ada Kawasaki yang bandel juga sih, tapi kalau yang biasa aja sih paling 2-3 hari udah membaik karena dapat IVIG. Itu 3 hari, 5 hari udah membaik, udah selesai kalau udah kayak gitu. Paling kita kontrol aja untuk lihat pembengkakan jantungnya, pembengkakan apa namanya, pembuluh darah jantungnya itu aja. Ini berarti kalau dia langsung mondok itu bagaimana? Enggak ya? Langsung mondok, Dok, kalau misalnya udah curiga Kawasaki. Enggak bisa diobati dengan obat minum, enggak ya? Enggak bisa, Dok. Tetap harus IVIG ya? Iya, kecuali kalau sudah ya? Steroid belum bisa ya? Belum, Dok. Kalau ya. Kecuali kalau ada pembengkakan pembuluh darah tadi, koroner, maka udah dapat IVIG, terus rawat jalannya dengan obat aspirin, Dok, biasanya. Aspirin. Ya, tadi catat apapun Mbak Rena ya, nanti kalau ada ini ya tadi tetap kontrol ya. Nah, dievaluasi posnya bagaimana. Jadi komplikasinya udah nyampe mana saja yang terkena ya organ-organnya. Paling terbanyak sih jantung ya. Nah, ya enggak. Dari Topan ya, Topan Wicaksono nih. Dok, apakah balita lebih berisiko mengalami penyakit Kawasaki? Bagaimana saran untuk orang tua agar bisa mewaspadai ini? Ya. Iya, terima kasih Pak Topan Wicaksono. Jadi memang Kawasaki itu khas dominannya pada balita malah ya, Dok. Jadi memang pada balita 90% Kawasaki itu ditemukan pada balita. Jadi memang lebih rentan untuk mengalami Kawasaki. Untuk waspadanya sebenarnya sederhana, kalau misalnya anak demam terus-menerus, periksa ke dokter. Itu aja sih. Nanti kalau dokternya diobati tetap demamnya masih tinggi, tambah merah-merah, tambah kelihatan matanya memerah dan lain-lain, ada baiknya sebagai orang tua juga mengingatkan dokter, karena dokter tuh kadang pasiennya banyak ya, apalagi waktu untuk mendiagnosis Kawasaki itu sangat sempit. Ditanya kontrol lagi. Ini Dok, ini belum sembuh, ada merah-merah, gimana Dok? Apakah ada kemungkinan Kawasaki? Sebenarnya cukup seperti itu. Langsung mengingatkan dokter. Oh iya, karena dokter lupa juga namanya. Dia manusia aja. Iya, manusia. Ternyata lupa. Oh, ternyata ada dari orang tua. Dok, apa ini Kawasaki? Langsung. Oh iya, ini Kawasaki bisa. Iya. Jadi memang ya namanya juga banyak ya. Jadi memang saling membantu. Karena kita di anak kecil, balita kan nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Tahunya cuma nangis, dipegang nangis, dikasih mainan diem tapi nangis lagi kan gitu. Iya, betul. Saya jujur nih, saya akui jempol bener nih. Dokter anak ini hebat. Ya. Udah kayak dukun. Dipegang-pegang. Iya, itu hebat sekali, saya hebat sekali. Saya sih orang dewasa kan gampang. Gimana Pak, Bu? Ayo makan dah gitu kan mau. Nah, kalau anak kecil tak gitu mau nangis. Tadi memang suka duganya seperti itu ya Kawasaki. Nah ini kalau Kawasaki ini ngetren kalau di sana di mana? Di dunia Eropa, dunia Barat memang jarang sekali. Malah lebih sedikit, Dok. Ya, kan? Orang Kaukasia, Eropa, orang Afrika tuh lebih jarang Kawasaki sama dibandingkan kita. Gitu.
banyak di Asia Timur ya, timur jauh, terus kemudian di Korea, Jepang gitu mungkin. Iya, yang apa namanya, kulitnya ya kayak gitu, orang Cina, Jepang, Korea kan mirip-mirip ya yang gitu. Kita juga sebenarnya mirip juga sama mereka. Iya. Memang tadi pokoknya yang perlu diwaspadai juga dari Pak Topan tadi sudah disampaikan Dokter bagus tadi ya. Jadi memang waspada, apalagi udah panas, keluar merah-merah, kemudian nanti diobati 2-3 hari nggak sembuh, hati-hati. Nanti ngomong aja, Dok, jangan-jangan Kawasaki Dok, kan gitu. Iya, betul Dok. Jadi makanya polahku hebat sekali nih. Terus kalau untuk dengan Kawasaki ini memang tidak ada pantangan makan ya? Untuk sampai sekarang nggak ada sih Dok. Tapi mungkin yang sifatnya apa namanya, iritasi gitu ya, jangan ya, pedes-pedes ya, otomatis ya anak. Ya, tapi anak sekarang ada yang doyan pedes loh Dok. Oh, iya? Umur 3 tahun, 4 tahun udah doyan pedes Dok. Iya. Ponakan saya tuh umur 3 tahun udah makan nasi Padang Dok. Iya. Nggak tahu tuh ini. Senang pedes ya? Iya, ya ibunya orang Padang nggak tahu sih, mungkin sengaja dikasih. Keturunan ini, lalu bakatnya bukan memang pedes. Kalau kita orang Jawa ya susah nih. Jadi Mbak Prita Mama Fafa nih, ketika anak sedang dalam pengobatan penyakit Kawasaki, apakah ada makanan minuman yang harus dihindari Dok? Nah ini tadi. Tadi udah aneh Dok. Ya, hindari makanan yang mudah membuat iritasi, itu aja sih Dok. Mungkin yang terlalu asam, pedas gitu. Kalau minum susu masih boleh ya? Minum susu masih boleh Dok. Boleh ya. Jadi itu ya, Mama Papa memang masih boleh. Jadi yang dihindari sih tidak ada. Yang jelas makan minum seperti biasa ya. Yang aneh-aneh. Terus kalau kan biasanya terus ini juga ada hubungan dengan misalnya apa itu, minum es. Biasanya kan minum es ini. Umur 4 tahun 5 tahun minum es. Iya. Gimana kalau minum es tidak apa-apa ya? Tidak ada hubungannya? Sampai sekarang belum ada penelitian ke arah situ. Kalau dari teorinya seharusnya memang jangan yang dingin-dingin sekali ya, karena kan dia vaskulitis ya. Harusnya nggak apa-apa kali ya Dok, tapi ya mungkin efeknya malah enak ya harusnya. Tapi itu lainnya. Iya. Rasa tenggorokan bisa memicu Kawasakinya kuat lagi. Iya. Iya juga nih. Tahu memang belum ada penelitiannya. Tadi itu ya, memang Kawasaki ini penyakit memang benar. Sekarang memang itu tahun berapa ya keluar ya Kawasaki itu? Tahun berapa ya? Pertama kali ke tahun 60-an kalau nggak salah. 60-an ya, belum itu lama ya, memang masih penyakit termasuk ya. Jadi yang penemunya itu kayak penasaran kok ada pasien sakitnya tuh kayak satu paket gitu. Itu sering ya sana ya. Terus dikumpulin, makanya Jepang tuh paling banyak entah kenapa. Ya, memang banyak sekali kok, nama-nama itu juga banyak di Jepang loh. Apa? Oh iya. Ya makanya nggak tahu memang kesana tuh apa kerasnya juga ya memang. Nggak tahu, mungkin apa dokternya sukanya ngumpulin paketnya itu ya Dok. Oh ini paket saya. Iya. Ada paketnya di gue terus. Oh ternyata kok ada kemiripan terus jadi. Iya. Ya mungkin juga kebanyakan di sana ya. Nyatanya di tempat lain juga nggak ada nih. Iya, di tempat lain jarang Dok. Nah iya. Paling banyak kan juga kulit putih kan harusnya kan kelihatan kan ya. Iya. Memang kasus paling banyak tercatat tuh di Jepang. Nggak tahu kenapa sih Dok. Nggak tahu juga kenapa. Ini juga yang saya tanyakan ini dari Mbak Adelia Fasa nih, Dok. Mata merah pada Kawasaki apakah kondisinya sama dengan mata merah karena alergi nih? Ya. Sebenarnya sekilas mirip Adelia Fasa ya. Cuman bedanya kalau Kawasaki biasanya kalau alergi kadang 2 mata ya. Tapi kurang lebih kalau bentukan pertama itu mirip. Cuman bedanya pada Kawasaki itu biasanya kemerahannya tuh nggak cuma di dalam, tapi kadang sampai di sekeliling mata itu juga kayak kemerahan gitu. Kayak kemerahan pink-pink. Sebenarnya kalau ke arah pink sayangnya nggak ada fotonya ya. Gitu Dok. Agak ada pink-pinknya gitu ya? Ada pink-pinknya gitu. Tadi kayak ini lagu itu. Iya, jadi kalau mulutnya itu yang saya foto tadi kan merah banget ya, tapi kalau yang sering sebenarnya nggak kayak gitu. Seringnya tuh merah aja, terus pink-pink di sekeliling mulutnya tuh lebih pink, kayak ya pink-pink gitu ya. Gimana ya jelasinnya? Terus ini, apakah kalau dengan Kawasaki ini, kalau misalnya kita kena Kawasaki itu gedenya mudah sakit? Kan mesti salah nggak? Dok, kalau Kawasaki ini nanti lama-lama gedenya mudah sakit enggak kira-kira? Kalau Kawasaki tertangani dengan baik harusnya nggak ada Dok. Nggak ada ya? Bener-bener kalau misalnya, jadi Kawasaki itu kadang kita seringnya sih diagnosisnya sebelum 10 hari. Kemudian dapat obat, kemudian kita evaluasi 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan terus selesai Dok. Udah itu udah sembuh berarti.
Kayak gitu ya, dan nggak apa-apa. Jangan sudah sembuh. Dan tadi apa bisa kumat ya? Anu suatu saatnya? Harusnya enggak dok. Harusnya enggak. Temukan untuk kumatnya itu sama kayak kena penyakitnya, jadi sangat-sangat jarang dok. Sangat-sangat jarang. Ya. Jadi ya Bapak Ibu sekalian, bahwasanya putranya nanti ya kalau terkena sih ya moga-moga sih tidak kena lagi, jarang. Tapi sama dengan orang kena kalau virus yang lain itu apa ya, yang cacar ya, varicella sekali kena nggak kena lagi itu kan. Ya itu kan juga nanti kalau kena itu biasanya gedenya juga lebih jarang kena lagi nih, ya kan? Iya. Jadi seperti itu juga iya nih, tapi tetap dengan pola hidup yang bagus tadi kan. Iya. Kalau nggak pola hidup yang bagus ya susah. Itu berarti memang harus bersih ya. Kenapa? Kalau yang sering main di kotor-kotor. Nah itu dok, itu sebenarnya kan teori imun ini ya dok ya, macam-macam ya. Jadi sampai sekarang udah dapat belum sih dok jawabannya yang itu sebenarnya? Belum ya dok? Iya. Jadi ada agent hipotesis, jadi hipotesis bersih. Jadi orang yang ini kalau yang alergi, dalam masalah alergi ya, sebenarnya untuk alergi itu ada agent hipotesis. Jadi kalau orang yang kena asma, kena rinitis, kena gatal-gatal itu malah kadang dibuat kotor sekalian, jadi hidup di tempat-tempat yang kotor sehingga dia malah asmanya malah dari terkontrol, pilek juga terkontrol karena kena infeksi soalnya. Iya. Asma enggak apa-apa tapi cacingan. Jadi sebenarnya susah ya dok ya kalau emang itu teorinya udah fix pasti kayak gitu atau? Ya itu cuma hipotesis ya. Hipotesis ya, jadi masih lemah ya. Ada hipotesisnya seperti itu. Tapi kan secara ilmu kan dia seperti itu ya. Jadi bisa menggeser, kalau bisa menggeser dari yang yang alergi geser ke infeksi kan seimbang. Kalau seimbang sudah nanti kan kita normal. Itu teorinya. Teorinya ya. Jadi mungkin itu juga yang membuat orang Jepang kok banyak yang Kawasaki, jangan-jangan dok. Kalau Jepang kan bersihan banget tuh, dikit-dikit cuci tangan. Jadi kita ya di Indonesia ya bersihan sana lah. Kita agak kemproh dikit aja. Itu malah bagus, kita kena terhindar dari itu. Tapi kita kena infeksi. Kita banyak ada yang TBC, endemis kan. Gitu. Kemudian cacingan juga banyak kita. Dari itu ya. Jadi mungkin ilmu ya untuk yang Kawasaki ini pada pagi hari ini ya. Dan kita memang punya ini ya, ada nanti kita punya grup autoimun nanti, komunitas autoimun ya. Nanti untuk sobat Muardi dan yang penyintas autoimun sudah tahu penyintas autoimun terkait masalah grup komunitas autoimun ya. Jadi kita memiliki grup komunitas autoimun di nomor WhatsApp-nya ya, silahkan dicatat nih. Ini hanya yang penyintas autoimun saja yang ikut ya. Nomornya di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi, ini grup komunitas autoimun ya, 0852 8206 2239 ya. Silahkan ikut gabung, ikut join ya. Dan nanti live streaming ini kan kita kan di jam kerja ya, ini kan jam ini kan kalau orang kan jarang juga nonton karena apa ya, jam kerja lagi kerja. Nanti nggak usah khawatir, nggak usah kecewa, nanti live streaming ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Mati. Ini ada pertanyaan lagi dari Kawasaki, ini bisa menular nggak nih? Ya, Kawasaki itu mungkin mirip dengan penyakit autoimun yang lain dok, jadi nggak bisa menular ya dok ya. Iya. Tidak menular ya. Jadi itu Mbak Asmara Jati ya, jadi memang tidak menular, insya Allah tidak menular, tidak apa-apa. Jadi tidak usah takut. Kalau ada yang Kawasaki kita dekat-dekat juga tidak apa-apa ya dok ya. Iya dok. Dari Mbak Vero Wikamia ya, pemeriksaan yang perlu dilakukan apa saja ya dok untuk mengetahui anak terkena Kawasaki ya? Ini tadi sudah saya tanya, bisa diulangi tidak apa-apa nih? Ya, pemeriksaannya bisa pemeriksaan darah, tapi hanya membantu untuk konfirmasi pembengkakan pembuluh darah jantung itu dengan ekokardiografi. Sebenarnya pembengkakan pembuluh darah bisa tidak hanya di jantung dok, cuman yang paling bahaya ya di jantung jadi, dan paling sering di jantung ya. Jantung ya. Jadi tadi yang paling khas tadi pemeriksaannya yang pokoknya kalau ini diagnosisnya tadi kan dari dokter Bagus kan menyatakan dari keluhannya tadi sama dari dokter akan meriksa, oh ini kemungkinan besar Kawasaki ya. Pemeriksaan penunjang nggak ada yang nggak ada yang sebagai baku ya. Enggak ada yang baku ya. Untungnya kalau anak-anak tuh nggak kayak dewasa dok. Kalau anak-anak tuh biasanya ginjalnya masih bagus, hatinya masih bagus. Nah, kalau dewasa tuh langsung periksa semua dok, bikin pusing. Kita mikir karena kan kita ngasih obat macam-macam, ternyata ginjalnya bermasalah, bermasalah. Jadi kan kita harus
Oh, yang bagus yang mana? Iya, benar-benar pertimbangannya harus benar-benar ini ya. Dan betul juga kalau anak balita ini rata-rata masih normal ya. Masih normal, fungsi ginjalnya semuanya normal rata-rata. Seperti itu ya. Terus ini, nah ini juga sama nih, yang dari Nike, Febrian, Dani ya. Kalau bersentuhan dengan penyakit Kawasaki menular tidak nih? Iya, terima kasih. Bersentuhan ini ya? Enggak, tidak menular. Tidak menular, dari Kawasaki ini tidak menular. Jadi gendong anak yang sakit Kawasaki tidak tertular insya Allah. Iya, ya kan? insya Allah nggak tertular. Ya. Nah, jangan khawatir, nggak akan tertular. Jadi apapun ya memang ini penyakit yang karena peradangan sampai sekarang memang masih belum diketahui dengan baik ya. Jadi itu ya. Mungkin karena terbatas waktunya juga nih. Mungkin ada sebelumnya Dokter Bagus ya. Nanti mungkin untuk yang terkait Kawasaki ini, mungkin ada pesan untuk yang Sobat Muardi ini terkait masalah ini, Dok. Pesan-pesan terakhir untuk yang dari Sobat Muardi mau penyintas Sobat Muardi atau komunitas autoimun, Dok? Semuanya ya? Semuanya nih. Ini mungkin karena dominannya pesertanya komunitas autoimun, jadi kita ya sebagai penderita tuh yang penting tuh satu, semangat, udah itu aja ya. Yang penting semangat, karena sebenarnya bisa dikontrol ya, Dok ya. Semua penyakit itu ya kurang lebih bisa kita kontrol keluarnya gitu. Jadi itu ya, seperti semangat, berbahagialah dari stres, itu yang penting juga. Dan jangan lupa nanti kalau live streaming pada pagi ini bisa dilihat kembali di mana, dan jangan lupa diapain tadi, Dokter? Like, follow, dan subscribe. Dan di-share. Jadi insya Allah di acara Secangkir Kopi Hangat ini tidak hoax ya, karena memang bisa menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Bisa di like, subscribe, and share, tidak apa-apa, di share juga tidak apa-apa. Okay? Dilihat kembali, silahkan digabung semuanya. Kalau mau nonton lagi bisa ya, Dok? Bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Jadi nggak usah kecewa ya, karena nggak terasa memang ini sudah hampir 1 jam ya kita bincang-bincang di acara Secangkir Kopi Hangat. Dan ini memang acara ini kan setiap hari Rabu, Dok. Rabu pagi di jam 9 ya, jamnya ini ya, jam ya kerja semua nih. Ini udah yang tayang ke lebih dari 100 nih, mungkin 113 episode nih ya. Oh, banyak banget. Memang ya sudah banyak nih sebenarnya. Bosan-bosan. Sudah lama sekali ya. Alhamdulillah masih jalan. Dan terima kasih atas kehadirannya Dr. Bagus Sartika ya di acara Secangkir Kopi Hangat ini. Nanti kesempatan lain kita akan undang lagi. Dan juga untuk Sobat Muardi penyintas autoimun ya. Terima kasih sekali atas atensinya, perhatiannya, ikut sertaannya, dan insya Allah kita akan jumpa kembali di hari Rabu minggu depan ya, jam 9 sampai jam 10 dengan topik yang berbeda. Nah, tapi tetap apapun masih seputaran autoimun dan sistem imun. Silakan nanti ikut mengusulkan topik juga tidak apa-apa ya. Nanti mau menghadirkan, saya pengen Dokter Bagus nanti lagi ya, tidak apa-apa. Nanti tapi topik yang lain ya. Tadi belum menyampaikan Dokter Bagus ini sebenarnya di bagian anak, di bagian apa ini? Oh ya, saya di bagian jantung anak. Jantung anak ya. Jadi kalau ada masalah dengan jantung anak, ini kan karena Kawasaki juga hubungan dengan jantung. Dan kalau memang ada penyakit jantung di bagian anak, bisa datang ke Rumah Sakit Dr. Muardi. Setelah nanti konsultasi dengan Dokter Bagus nanti kok ya. Iya, Dok ya. Iya, terima kasih, Dok. Nah, itu Muardi biar ketemu konsultasi lebih bagus. Tidak usah takut datang ke Rumah Sakit Dr. Muardi, karena insya Allah aman asal protokol kesehatan tetap dijaga, ya kan? Iya. Itu terima kasih sekali lagi Dokter Bagus Artiko dan juga yang lain. Dan kita cukupkan sekian untuk acara Secangkir Kopi Hangat bersama saya Dr. Agus Joko Santo. Insya Allah kita bertemu di hari Rabu minggu depan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.